Konflik antara Erin Wartia dan mantan asisten rumah tangganya semakin memanas setelah Erin menolak jalur damai dan memilih melanjutkan proses hukum. Mantan istri Andre Taulani itu merasa nama baiknya sudah dirusak akibat berbagai tuduhan yang beredar luas di media sosial. Erin menilai persoalan ini bukan lagi sekedar perselisihan pribadi, melainkan sudah mengarah pada pembunuhan karakter yang berdampak besar terhadap reputasi dan kehidupan keluarganya selama beberapa waktu terakhir. Erin bersama kuasa hukumnya tetap bersikeras membawa kasus tersebut ke jalur hukum, meski sempat ada saran penyelesaian secara restoratif justice dari DPR. Pihak Erin mengaku sudah menyiapkan sejumlah bukti, termasuk rekaman CCTV dari berbagai sudut rumah untuk membantah tuduhan yang dilayangkan mantan ART-nya. Di sisi lain, laporan balik terkait pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tetap diproses, karena Erin merasa penyebaran foto rumah dan keluarganya ke publik sudah melewati batas dan merugikan nama baiknya secara serius. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Itu udah gengsi, udah gengsi duluan. Dia jatuh mungkin harga dirinya kalau minta maaf. Kalau syaratnya cuma ada dua, mudah, simple. Berarti kan kalau orang kayak begitu kan berarti kan ingin memberatkan dirinya sendiri. Kepala malu, kepala basah. Kasihan lo ART kau itu, kau menderita. Emang manusia paling keji kau, paling zolim, sok si paling kaya. Raffi Ahmad aja kaya raya nggak begitu. Kau masih gak seberapa, nggak sebanding dibandingkan sama yang orang-orang kaya lain. Dengar, kau kaya karena dapat gadun. Dulu kau jadi ani-ani, dan suami kau sekarang ini itu mantan gadun kau dulu. Ingat ya, ingat kau kaya karena apa? Karena ani-ani dulu. Kau nggak ingat apa? Cari uang itu susah, malah kau zolimi orang. KB gini, orang kaya baru, si paling kaya. Kaulah orang terzolim di dunia ini ya, kau. Nyonya nggak mau berdamai cenah. Ya nggak apa-apa juga nggak maunya. Itu si ART kan cuman bilang kalau mau damai dia monggo. Kalau nggak mau damai dia lanjut juga lah. Orang dia punya bukti, dicekik, diterjang, digebukin, handphonenya dibanting. Aduh nyah, udah. Kan aku bilang jangan terlalu sombong. Ada untuk minta maaf itu sebenarnya nggak ada salah loh. Tapi dia bilang kalau saya minta maaf berarti saya bersalah dong. Ya emang mana bersalah? Nggak mungkin itu ART berani ngadu kemana-mana kalau nggak memang benar anak gebukin, benar nggak? Nama Erin Taulani lagi jadi sorotan panas. Dugaan ART ini bikin media sosial heboh banget. Kasus dugaan ART yang menyeret nama Erin Taulani masih terus ramai dibahas netizen sampai hari ini. Media sosial kini dipenuhi pembahasan soal kronologi kejadian hingga rekaman CCTV rumah yang disebut-sebut sebagai bukti dalam kasus tersebut. Situasi ini makin panas setelah nama pengacara Sunan Kalijaga ikut terseret dalam memberikan tanggapan yang memicu perdebatan publik. Sebagian netizen meminta fakta lengkap dibuka ke publik, sementara yang lain memilih menunggu hasil penyelidikan resmi. Namun satu hal yang pasti, kasus ini sudah terlanjur jadi viral di berbagai platform media sosial. Kalau menurut kalian, apakah kasus ini bakal makin besar ke depannya? Tulis di kolom komentar ya. Ada sih ART yang bagus, ada ART yang nggak bagus ya. Nah, jadi waktu itu kan gue punya ART tuh ya kan, ini orangnya masih hidup. Gue kasih tuh baju banyak-banyak tuh, yang mungkin hampir banyak tuh baju. Bahkan baju baru-baru gue aja gue kasihin ke dia, daripada menemuin lemari gue kasih tuh semua baju punya gue tuh. Gue bilang kasihin aja deh, kalau pakai kudung lu kasihin aja sama orang-orang nggak pakai kudung tuh, baju-baju gue tuh yang seksi gitu ya kan. Tapi kadang sih ya, bukan nggak nyalain juga nih, kadang-kadang ada pembantu juga yang songong ya kan, ada pembantu juga yang mau disuruh-suruh orang untuk naruhin apa-apa di majikannya. Ada juga nih pembentong nih yang demen sama tuannya,
Jadi sekarang itu harus pilih-pilih cari pembentong. Kalau ART Rapi itu bikin konten di rumah ART, memang dia sebagai ART. Kalau ART-nya Erin, dia bikin konten seolah-olah itu rumahnya dan memakai baju anaknya. Makanya kamu nontonin semuanya itu, kamu nontonin mantan mbaknya Ibu Erin juga, itu dia bilang itu baju mirip. Nah, sebelum dia kerja di Ibu Erin, itu baju dia sudah pakai, sudah ada, memang dia beli sendiri. Bukan baju anaknya, tolol. Kata siapa ART-nya Raffi Ahmad tidak bikin konten di rumahnya Raffi? Kata siapa? Makanya ikutinlah mereka biar kamu tahu. Kalau kita yang ikutin ini pasti mengerti dan paham lah. Anaknya aja dimasukin di kontennya Mbak Lala, ya nggak masalah. Ya udahlah, daripada perjelas di kamu itu susah juga Kak Ece. Ya kamu mungkin sama dengan Ibu Erin itu. Pembahasan yang menarik yang hari ini akan gue bahas. Ini orangnya sih nggak penting, tapi kasusnya penting sampai dibawa ke DPR Komisi 3 ya. Jadi dia ini ngelaporin ART-nya yang katanya melakukan A, B, C, D. Padahal faktanya adalah yang dikatakan oleh ART-nya itu dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral ya, seperti nodongin knife dan lain-lainnya. Menurut pandangan gue, Mbak Erin ini adalah orang yang agak aneh. Pandangan gue loh ya. Sebenarnya gue nggak mau ngebahas kasus ini dari lama banget, dari yang percermaiannya itu ditolak mulu gitu. Dari situ aja sudah membuktikan kalau Mbak ini tuh tipikal orang yang batu banget, yang dia itu udah tahu orang nggak mau sama dia, sampai mantan lakinya itu ngamuk-ngamuk gitu, gue gak mau lagi sama elu gitu lah istilahnya ya, tapi dia tetap kekeh aja mau dengan mempertahankan sesuatu yang orang lain gak mau gitu. Ini kejadian lagi gitu, jadi gue harus pick up. Nah yang lebih parahnya lagi, dia itu tadi ngeluarin statement, kata dia kalau Komisi 3 itu tidak berhak menahan kasus atau laporannya dia. Dia ini sih tipikal orang yang memang gak mau kalah sama sekali, terlihat dari wajahnya. Lalu juga yang paling lucu adalah katanya dia berurusan sama Meta Internasional untuk mengganti nama belakang, yang nama belakangnya itu adalah mantan suaminya, jadi dia masih pakai Taulaninya. Nah sedangkan gue beberapa kali ganti nama gue di Meta itu cukup butuh 2-3 hari aja, walaupun verify. Jadi gue nggak tahu nih dia kenapa. Lu kenapa Mbak? Kasus Erin Taulani atau mantan istri dari Andre Taulani, penyanyi Stinky, di mana Andre Taulani ini sekarang ini kan lagi viral, lagi heboh, dan kita ketahui Andre Taulani ini sekarang menjadi seorang di dunia hiburan dilapor Pak dengan Ayu Ting Ting. Di sini kita lihat perkara dari mantan istri Andre Taulani ini menjadi meluas, di mana laporan Erin Taulani kepada pembantunya yang dengan tuduhan menggunakan baju anaknya, dengan mengupload anaknya, memfoto rumahnya dan diupload di media sosial dan lain sebagainya. Tetapi pada intinya di sini adanya kekerasan yang dilakukan oleh Erin Taulani, mantan istri dari Bang Andre Taulani ini, yang melakukan sedikit kekerasan kepada mantan pembantunya. Begitu, ini bergulir ke publik yang menghebohkan dan agak sedikit membuat saya tertarik. DPR RI ya, ada ada Rieke Diah Pitaloka juga di sana. Kok ini ya agak sedikit serius begitu ya. Kehadiran dari Komisi 3 DPR RI dalam kasusnya Erin Taulani ini kok makin membuat saya bertanya-tanya, ada apa gerak? Kan Komisi 3 ini saya. Ini Komisi 3. Ini dari pendampingan dari Komisi 3. Bukan ini, bukan dari siapa itu namanya, Rieke, bukan, tapi ini Komisi 3. Agak menarik ya, kita tunggu cerita selanjutnya. Kenapa kasus kekerasan kepada pembantu dari Erin Taulani ini kok sampai
ke Komisi 3, ke DPR RI. Komisi 3 ini masuk ke dalam ranah ini. Ada apa gerangan? Waduh, makin heboh aja. Apakah ini untuk menutupi perkara Nikita Mirzani? Boleh nggak sih aku berpikir seperti itu?